Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiani Haya. Kali ini saya akan membahas tentang kepemimpinan. Sebelum itu, kita harus mengetahui pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk memengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau tujuan yang ditetapkan. Organisasi perlu kepemimpinan yang kuat dan manajemen yang kuat untuk efektivitas yang optimal. Teori sifat. Teori sifat kepemimpinan adalah teori yang mempertimbangkan kualitas dan karakteristik personal yang mendiferensiasikan para pemimpin dengan yang bukan para pemimpin. Selanjutnya, teori-teori mengenai perilaku. Yang pertama, teori mengenai kepemimpinan adalah teori yang mengusulkan perilaku spesifik yang mendiferensiasikan para pemimpin dari bukan para pemimpin. Nah, ada dua dasar perilaku kepemimpinan. Yang pertama, memprakarsai struktur, yaitu sampai sejauh mana seorang pemimpin akan mendefinisikan dan menstruktur peranannya dan para bawahannya dalam mencapai tujuan. Yang kedua, keramahan. Keramahan adalah sampai sejauh mana hubungan pekerjaan seseorang dicirikan oleh rasa saling percaya, menghormati gagasan dari para pekerja, dan menghargai perasaan mereka. Selain itu, ada dua perilaku kepemimpinan juga. Yang pertama, pemimpin yang berorientasi pada pekerja, yaitu yang menekankan pada hubungan interpersonal dengan menempatkan kepemimpinan pribadi dalam kebutuhan dari para pekerjanya dan menerima perbedaan individual antara mereka. Yang kedua, pemimpin yang berorientasi pada produksi, yaitu seorang pemimpin yang menekankan pada aspek teknis atau tugas dari pekerjaan. Selanjutnya, teori kontingensi, yaitu model Fiedler, menyatakan bahwa kinerja kelompok yang efektif bergantung pada kecocokan yang tepat di antara gaya kepemimpinan dan seberapa besar situasi memberikan kendali pada pemimpin. Nah, langkah-langkahnya adalah mengidentifikasikan gaya kepemimpinan. Fiedler meyakini bahwa faktor kunci dalam keberhasilan gaya kepemimpinan adalah gaya kepemimpinan dasar individu. Dia menciptakan kuesioner rekan kerja yang paling tidak disukai untuk mengukur apakah seorang berorientasi pada tugas atau hubungan. Yang kedua, mendefinisikan situasi. Setelah menilai kepemimpinan dasar individu, kita mencocokkan kepemimpinan berdasarkan situasi. Nah, ada 3 dimensi situasional. Yang pertama adalah hubungan pemimpin dan anggota, yang kedua struktur tugas, dan yang terakhir adalah kekuatan posisi. Selanjutnya, mencocokkan antara para pemimpin dengan situasi, yaitu mengombinasikan 3 dimensi kontingensi menghasilkan 8 kemungkinan situasi yang mana pemimpin dapat menemukan diri mereka sendiri. Model Fiedler mengusulkan pencocokan antara sektor LPC individu dengan 8 individu untuk mencapai efektivitas kepemimpinan maksimum. Fiedler menyimpulkan bahwa para pemimpin yang berorientasi pada tugas dapat bekerja lebih baik dalam situasi yang sangat menguntungkan bagi mereka dan sangat tidak menguntungkan. Yang terakhir adalah evaluasi. Beberapa studi yang menguji keseluruhan validitas dari model Fiedler menemukan bukti yang cukup besar untuk mendukung bagian yang substansial dari model tersebut. Selanjutnya, teori-teori kontingensi lainnya. Yang pertama, teori kepemimpinan situasional adalah teori kontingensi yang menitikberatkan pada kesiapan dari para pengikutnya. Yang kedua, teori jalur tujuan, yaitu suatu teori yang menyatakan bahwa tugas dari pemimpin untuk membantu para pengikutnya
dalam memperoleh tujuan-tujuan mereka dan untuk menyediakan pengarahan atau dukungan untuk memastikan bahwa tujuan mereka sesuai dengan keseluruhan tujuan dari kelompok atau organisasi. Yang terakhir adalah model pemimpin partisipasi, yaitu teori mengenai kepemimpinan yang menyediakan serangkaian aturan untuk menentukan bentuk dan jumlah pengambilan keputusan secara partisipatif dalam situasi yang berbeda. Teori pertukaran pemimpin anggota. Teori pertukaran pemimpin anggota adalah suatu teori yang mendukung penciptaan para pemimpin di dalam kelompok dan di luar kelompok. Para bawahan dengan status di dalam kelompok yang akan memiliki peringkat kinerja yang lebih tinggi, tingkat perputaran kinerja yang lebih rendah, dan kepuasan kerja yang lebih tinggi. Selanjutnya, kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik yaitu suatu teori kepemimpinan yang menyatakan bahwa para pengikut membuat atribut kepahlawanan atau kemampuan dalam kepemimpinan yang luar biasa ketika mereka mengamati perilaku-perilaku tertentu. Apakah para pemimpin yang karismatik dibawa sejak lahir atau diasah? Para individu semenjak dilahirkan itu membawa sifat-sifat yang dapat menjadikan mereka karismatik. Untuk mengembangkan aura karisma dengan mempertahankan pandangan yang optimis, gunakan keinginan yang besar sebagai katalisator untuk menghasilkan antusiasme dan komunikasi dengan seluruh anggota badan, bukan dengan kata-kata. Bagaimana pemimpin yang karismatik memengaruhi pengikutnya? Yaitu dengan menyampaikan visi yang menarik serta strategi dalam jangka panjang untuk memperoleh suatu tujuan dengan mengaitkan masa sekarang dan masa depan yang lebih baik bagi organisasi. Nah, apakah kepemimpinan karismatik yang efektif bergantung pada situasi? Orang-orang yang bekerja bagi para pemimpin yang karismatik termotivasi untuk mengarahkan upaya ekstra karena mereka menyukai dan menghormati para pemimpin mereka dan mengekspresikan kepuasan yang lebih besar. Nah, sisi gelap dari kepemimpinan karismatik yaitu banyak dari pemimpin yang mementingkan tujuan pribadi mereka dan mengesampingkan tujuan dari organisasi. Selanjutnya, kepemimpinan transformasional. Para pemimpin yang transformasional adalah pemimpin yang membimbing atau memotivasi pengikut mereka yang diarahkan menuju tujuan yang ditetapkan dengan menjelaskan peranan dan tujuan yang dibutuhkan. Para pemimpin yang transformasional lebih efektif karena mereka kreatif. Selain itu, mereka mendorong para pengikutnya agar menjadi kreatif juga. Kepemimpinan transformasional telah mendukung level pekerjaan yang beragam dan jabatan. Kepemimpinan transformasional juga menghasilkan kualitas produk yang lebih baik. Selanjutnya, kepemimpinan yang autentik, yaitu etika dan kepercayaan. Pemimpin yang autentik adalah para pemimpin yang mengetahui siapakah mereka, mengetahui apa yang mereka yakini dan nilai, serta bertindak dengan nilai tersebut, dan meyakini secara terbuka dari berterus terang. Para pengikut mereka akan mempertimbangkan mereka menjadi orang-orang yang memiliki etika. Kepemimpinan yang beretika. Etika dan kepemimpinan itu saling beririsan pada sejumlah titik waktu. Kepemimpinan yang transformasional memiliki implikasi etika ketika para pemimpin ini mengubah cara berpikir para pengikutnya. Karisma juga memiliki komponen etika. Para ahli telah berupaya untuk
mengintegrasikan kepemimpinan yang beretika dan karismatik dengan memajukan gagasan mengenai kepemimpinan karismatik yang bersosialisasi, yaitu kepemimpinan yang menyampaikan nilai yang terpusat pada lainnya oleh para pemimpin yang melaksanakan model perilaku yang beretika. Selanjutnya, kepemimpinan yang melayani, yaitu suatu gaya kepemimpinan yang ditandai dengan melampaui kepemimpinan pemimpin sendiri dan akan menitik beratkan pada kesempatan untuk membantu para pengikutnya agar bertumbuh dan berkembang. Selanjutnya, kepercayaan dan kepemimpinan. Kepercayaan adalah suatu ekspektasi positif yang orang lain tidak akan bertindak oportunistik. Para pengikut yang mempercayai seorang pemimpin memiliki kepercayaan diri bahwa hak dan kepentingan mereka tidak disalahgunakan. Nah, bagaimana kepercayaan itu dapat dikembangkan? Nah, pemimpin itu layak dipercaya ketika telah mengidentifikasikan 3 hal, yaitu integritas, kebajikan, dan kemampuan. Nah, selanjutnya kepercayaan sebagai proses, yaitu kecenderungan untuk mempercayai mengacu pada bagaimana pekerja tertentu mempercayai seorang pemimpin. Selain itu, waktu juga dapat membangun kepercayaan kita dalam didasarkan pada pengamatan perilaku mereka selama periode waktu tertentu. Nah, apa konsekuensi dari kepercayaan? Yang pertama, kepercayaan itu dapat mendorong pengambilan resiko. Kepercayaan memfasilitasi pembagian informasi, mempercayai kelompok lebih efektif, dan kepercayaan itu dapat mendorong produktivitas. Selanjutnya, terdepan untuk masa mendatang, yaitu pendampingan. Pendampingan adalah pekerja senior yang menyokong dan mendukung pekerja yang kurang berpengalaman atau yang disebut anak didik. Selanjutnya, tantangan bagi membangun kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan sebagai atribut. Teori atribut kepemimpinan adalah sebuah teori kepemimpinan yang menyatakan bahwa kepemimpinan hanyalah sekadar sebuah atribut yang orang-orang akan ambil mengenai individu lainnya. Yang kedua, substitusi dan menetralisasi kepemimpinan. Substitusi adalah atribut seperti pengalaman dan pelatihan yang dapat menggantikan kebutuhan akan dukungan atau kemampuan dari seorang pemimpin untuk menciptakan struktur. Sedangkan penetralisasi adalah atribut yang menjadikan tidak mungkin bagi perilaku pemimpin untuk membuat beberapa perbedaan terhadap hasil dari pengikut. Yang terakhir adalah kepemimpinan secara online. Para pemimpin secara online itu harus berpikir dengan hati-hati mengenai tindakan apa yang mereka inginkan dari pesan digital mereka untuk dijalankan. Selanjutnya, menemukan dan menciptakan para pemimpin yang efektif. Yang pertama, memilih para pemimpin. Proses organisasi yang harus dilakukan untuk mengisi posisi dalam manajemen merupakan latihan dalam mengidentifikasikan para pemimpin yang efektif, meninjau ulang pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan secara efektif. Tes kepribadian dapat mengidentifikasikan sifat-sifat yang terkait dengan kepemimpinan. Yang kedua, pelatihan para pemimpin. Nah, ada 4 pelatihan, ada 4 langkah. Yang pelatihan pemimpin akan cenderung lebih berhasil dengan pengawasan diri yang tinggi. Yang kedua, organisasi dapat mengajarkan keahlian implementasi. Yang ketiga, kita dapat mengerjakan keahlian seperti membangun kepercayaan dan pendampingan. Yang keempat, pelatihan perilaku memulai permodelan latihan-latihan dapat meningkatkan
kemampuan perorangan untuk memperlihatkan kualitas kepemimpinan yang karismatik. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.